Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pernahkah kita bertanya, kenapa sholat kita belum bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin masalahnya ada pada cara kita melaksanakan salat. Salat yang sekadar gerakan tanpa menghadirkan hati bisa kehilangan kekuatan spiritualnya. Salat seharusnya menjadi momen kita mengingat Allah, merendahkan diri, dan membangun keikhlasan. Salat yang khusyuk dan dilakukan dengan ikhlas bisa membersihkan hati kita, memperkuat iman, dan memberikan energi untuk menjauhi perbuatan buruk. Mungkin kita perlu bertanya, apakah salat kita sudah benar-benar menghadirkan Allah di hati kita? Salat yang khusyuk adalah kunci, bukan hanya sekadar rutinitas, tetapi sebagai perlindungan untuk kita dari setiap godaan keji dan mungkar. Setelah melalui Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Di sana, beliau menerima perintah untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali sehari. Ketika kembali Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu Muhammad? Salat 50 kali sehari, umatmu tak akan sanggup melakukannya. Mintalah keringanan kepada Allah. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah dan memohon pengurangan. Perintah salat berkurang menjadi 40, kemudian 30, hingga akhirnya menjadi 5 kali sehari. Ketika kembali dan Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa, Musa berkata, wahai Muhammad, meskipun hanya 5 kali, umatmu masih tetap merasa berat. Aku malu untuk meminta lebih dari ini. Aku menerima 5 salat dengan penuh keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salat 5 waktu tetap berpahala seperti 50 salat. Perjalanan ini bukan hanya mukjizat, tetapi juga simbol cinta dan kasih sayang Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad. Salat 5 waktu menjadi hadiah sekaligus kewajiban yang menghubungkan manusia dengan Allah setiap hari. Dalam perjalanan Isra Miraj, Nabi Muhammad singgah di 7 lapis langit dan bertemu dengan para nabi. Siapa sajakah mereka? Di langit yang pertama, Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam. Beliau khalifah pertama di bumi. Di langit kedua, dipertemukan dengan Nabi Isa, yang diberi mukjizat mampu bicara saat masih bayi, dan Nabi Yahya yang diberi karunia hafal isi kitab Taurat saat usia masih belia. Di langit ketiga, dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Mukjizat beliau mampu menafsirkan mimpi dan dianugerahi kecerdasan dalam mengelola keuangan negara. Di langit keempat, dipertemukan dengan Nabi Idris. Mukjizat beliau adalah menjadi orang pertama yang pandai membaca dan menulis. Di langit kelima, dipertemukan dengan Nabi Harun. Allah telah mengkaruniakan kemampuan bahasa yang baik kepada Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa. Di langit keenam, dipertemukan dengan Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang dapat membelah laut menjadi jalan. Di langit ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Beliau membangun Ka'bah pertama kali yang didinding oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung.